lakukan dan menurut saya metode sistematik literatur review ini adalah metode yang sangat bisa kita semua terapkan ya. Bisa semua kita lakukan tanpa kita harus keluar rumah. eh, Kita bisa mengerjakannya begitu ya. Apalagi untuk seorang ibu seperti saya yang punya anak-anak juga ya, ada yang saya urus begitu ya selain dari mengajar begitu. Ini tetap bisa saya selesaikan. Berarti mahasiswa yang berkuliah, yang fokusnya berkuliah dan mungkin juga ada sebagian yang bekerja, itu bisa harusnya bisa juga melakukan SLRD ini. Yang penting kita betul-betul melakukan tahapan-tahapannya dengan baik dan benar ya. Kalau kita sudah paham tahapan-tahapannya, nah insya Allah itu akan ini ya, akan mudah ya, akan bukan mudah juga ya. Saya tidak bisa bilang mudah karena ini membutuhkan ketekunan. Jadi saya tidak bilang mudah ya. Harap ini dicamkan oleh mahasiswa. Saya tidak bilang ini metode SLR, Systematic Literature Review itu adalah hal yang mudah. Saya hanya bisa bilang ini bisa kita lakukan dan harus kita tekuni sampai pada penyusunan laporannya nanti. Oke, saya enggak siapkan PowerPoint, saya langsung kita mau praktek saja ya. Kita praktek saja langsung, saya akan share screen. Tapin dulu ya supaya tidak berganti-ganti. Bentar ya. Oke, ini sudah ini ya, kelihatan ya yang saya share. Kalau saya ngomong dia tidak ganti ke video saya ya, tidak ya? Ya, gitu. Oke. Baik, jadi ini saya mau kasih contoh ya. Jadi pertama-tama, ketika kita mau melakukan SLR, Systematic Literature Review, kita pahami dulu apa sih itu Systematic Literature Review. Systematic Literature Review adalah sebuah metode ya. Jadi ini adalah metode yang sebenarnya itu sedikit kuantitatif, tapi sebenarnya ada kualitatifnya juga. Nanti kita akan lihat kenapa dia di antara dua itu ya. Jadi systematic literature review itu kita bisa lakukan ya dengan kita desk research ya. Jadi kayak kita duduk, ada meja di depan kita, kita melakukannya ya. Ada meja dan laptop. Jangan sampai meja saja ya, harus ada laptopnya juga. Oke, terus bagaimana cara kita melakukannya? Pertama kita menentukan dulu database ya. Database yang mau kita eh, cari ya, cari topik yang kita mau cari. Oke, ada banyak database ya. Dan tentu saja ada banyak topik ya. Ada banyak topik tergantung minat kita masing-masing ya. Sangat tergantung. Misalnya ada yang minatnya itu literasi media, literasi digital ya. Misalnya juga ada yang topiknya itu dia suka mental health ya, kesehatan mental. Ada juga yang suka misalnya social media influencer ya, suka itu boleh. Semuanya itu bisa kita jadikan query istilahnya, kita masukkan di sini di database-nya. Tapi kita tentukan dulu ini database-nya mau apa. Nah, kalau saya untuk mempermudah pekerjaan kita ya, saya nggak pakai Google Scholar ya. Tapi meskipun ini sebenarnya dari Google Scholar, kita bisa lihat ya, ini kan dari Google Scholar. Tapi saya pakai Sinta di sini ya. Kita pakai Sinta. Kenapa saya pakai Sinta, Bu? Karena kalau Sinta berarti dia sudah artikel yang sudah diklaim oleh dosen. Sehingga itu lebih kredibel lah dibanding misalnya di Scholar yang mungkin akan muncul ribuan atau lebih mungkin ya. Dan kalau ribuan ya pasti kita juga akan kesulitan ya memilah-milah dari ribuan itu. Nah, kalau si Scholar itu sudah diklaim oleh dosennya, berarti dosennya mengawasi penelitian yang diupload oleh mahasiswa ini ya. Bisa paham tidak? Di situ bedanya ya. Kenapa saya pilih Sinta? Tapi bisa yang lain, bisa Scholar, ada juga database yang lain silahkan. Tapi saya pilih Sinta di sini ya untuk mempermudah pekerjaan saja.
Dan ada juga orang pakai Scopus ya, tapi itu kita mahasiswa S1 dan mungkin masih keterbatasan dalam bahasa Inggris ya, ya kita skip dulu Scopus. Sebenarnya ada caranya kalau mau Scopus. Kita harus punya ID Scopus ya, tapi ID Scopus itu ya kita harus apa ya, harus lebih effortnya ya. Salah satu dosen di Fiskal, Ibu Nisma ya, itu membeli apa namanya di semacam website AI ya, yang namanya itu Watase. Di Watase itu punya ID Scopus ya, sehingga dia kalau dia cari topiknya yang mau dia uh, systematic literature review, yang muncul semua adalah database Scopus. Tapi kita mahasiswa S1 kita skip dulu itu, kita scholar saja dan lebih spesifik Sinta ya. Oke, di sini saya tadi sudah, ini tadi pagi loh, saya kerjakan ini tadi pagi dan sudah sampai tahap, kita akan, kalian akan lihat sebentar, saya sudah sampai pada tahap apa. Nah, yang pertama itu ya, eh, ada yang disebut dengan prisma, ini bagaimana ini? Saya. Oke, ada yang disebut dengan prisma flow diagram. Ini adalah tahapan-tahapan ya ketika kita mau melakukan SLR ya. Ini adalah sebenarnya dia berbentuk diagram ya, diagram yang kita dari situ kita bisa dibimbing apa yang harus kita pertama lakukan. Ini saya tadi sudah download ya, saya sudah download diagram prismanya. Ini kalian kalau mau download, ini nama websitenya. Sebentar saya share ya. Terus kalian klik Word ini ya, yang ini Word. Kemudian dari situ kalian akan keluar Word-nya, akan keluar diagram yang sudah berbentuk Word. Nah, ini dia ya, saya coba share screen yang itu dulu. Ini ya, dia akan berbentuk seperti ini. Setelah saya download tadi ya, bentuknya itu seperti ini. Jadi ini ada 3 tahap ya sebenarnya. Ya. Ada 3 tahap ketika kita mau melakukan SLR ya. Sebentar ya, ada. Oke, jadi maaf ya tadi ada interupsi. Kita lihat di sini ada 3 tahap identifikasi ya. Yang pertama, yang tadi saya bilang ya, tentukan database-nya ya. Dan tentu saja yang pertama adalah topiknya ya. Topik yang mau di SLR ya, yang mau kalian analisis ya. Identifikasi dulu, sudah itu kita screening, sudah itu baru kita berapa banyak yang kita include ya, yang berapa total artikel yang kemudian kita include dalam SLR kita. Jadi ini kita ceritanya SLR itu adalah kita akan membaca ya, membaca literatur tentang topik tertentu ya, dan kita akan tentukan kira-kira yang mana yang sesuai dengan yang kita mau ya, yang kita harapkan. Oke, langsung saja supaya kalian tidak bingung ya. Kalau mungkin saya bilang begitu, kalian masih susah membayangkan. Tapi saya akan perlihatkan ini kembali lagi ke Sinta tadi. Nah, di Sinta, ini saya sudah masukkan. Jadi kalian kalau masuk ke Sinta, kita dari depan dulu ya. Kalau kita masuk ke Sinta, kalian akan lihat eh, seperti ini ya. Oke. Nah, di sini kita akan mencari topik yang kita mau ya. Caranya ini diganti dulu, author ini diganti menjadi artikel Google Scholar ya, artikel GS. Kemudian kita masukkanlah topik yang kita mau cari. Masih kedengaran ya, jelas ya suara saya? Iya, Ibu, jelas Ibu. Oke. Kita masukkan istilahnya query-nya ya, atau topiknya ya yang kita mau cari.
kebetulan karena saya mengajar komunikasi politik, saya eh, saya mau bikin artikel SLR ya. Saya mau tahu apa saja yang sudah dibahas dalam artikel-artikel yang fokus utamanya itu mengenai demonstrasi mahasiswa. Maka saya input di sini demonstrasi mahasiswa. Terus enter ya. Oke, kita tunggu. Di sini kita lihat. Nah, ini kan kalau kita cari di Scholar pasti lebih banyak dari ini. Kita lihat di sini itu totalnya adalah 171 artikel. Oke. Ini lumayan ya. Eh, tidak terlalu banyak tapi tidak terlalu sedikit juga ya. 171. Nah, setelah mendapatkan totalnya, ini kan sudah bisa sebenarnya kita isi ke yang tadi itu ya, yang diagram Prisma tadi ya, total berapa artikel yang kita dapatkan dari Sinta. 171 itu sudah ada data awal ya. Nah, setelah kemudian saya screening ya, bukan screen, saya belum screening, saya kopas dulu semua. Judul-judul ini semuanya saya masukkan ke Notepad ya. Ini Notepadnya ya. Mungkin ini kekurangannya Zoom ya. Kita nggak bisa share screen ini ya. Oh, entire screen bisa ya. Saya coba ya, supaya bisa pindah-pindah. Oke, ternyata bisa ya. Maaf. Kita, saya ya yang tadi itu judul yang semua itu ya dari Sinta, itu saya kopas biasa saja ke dalam Notepad, ke dalam Notepad dulu ya. Kenapa harus ke Notepad dulu? Supaya nggak ikut linknya. Karena kita belum mau buka ya satu-satu. Kita mau ini dulu, pastikan judul-judulnya itu sesuai. Yang saya maksud demonstrasi mahasiswa kan adalah demo ya. Demo, protes, aksi, yang seperti itu ya, yang saya maksud demo. Bukan demo masak, bukan demonstrasi pelajaran ya. Maka kita harus screening dulu judulnya. Yang pertama yang harus kita screening itu adalah judul. Jadi kita belum buka linknya ya. Kita belum buka satu demi satu artikel ini apakah sesuai. Kita judul dulu. Nah, semuanya setelah saya kopas itu ke Notepad, itu hasilnya seperti ini ya. Ini di kopas satu-satu, di ini saja select, terus di paste, di copy dan di paste ke Notepad. Setelah itu kita beralih ke Excel ya. Nah, kita lihat di sini Excelnya ini langsung saya kopas dari Notepad tadi ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Muncul judulnya, kemudian penulisnya. Di nama penulis, dia akan langsung terdeteksi penerbitnya juga ya, penerbit dan tahun berapa. Jadi kita harus pisahkan nanti ini satu-satu ya. Jadi ini ya, yang tadi saya bilang, harus tekun. Tekun kalau kita mau melakukan SLR ini ya. Oke, setelah kita kopas seperti ini, saya kasih dulu dia judulnya ini ya. Judul apa ya? Sheetnya ini adalah raw atau mentahan ya, mentahan dulu kita ini ya. Setelah itu, setelah kita kopas ke sini semua, kita buatlah dia kategori-kategorinya ya. Ini tadi saya kerja jam 8 lewat ya. Ini sudah selesai saya screening judul-judulnya semua. Jam 8 lewat. Jadi kalau kalian kerjakan ini dalam satu hari, kalian bisa sampai screening abstrak lah. Oke? Nah, ini kita bikin kategorinya dulu ya. Di atas itu ada judul, kemudian ada penulis, ada jurnal dari jurnal apa, kemudian tahun dan citasinya berapa. Karena itulah data yang pertama kita dapatkan ya, tadi waktu kita di Sinta. Nah, di sini judulnya, ini kan peran kontrol diri terhadap perilaku agresi mahasiswa peserta aksi demonstrasi di Kota Palembang. Apakah ini sesuai dengan yang saya cari? Iya, sesuai. Karena saya bicara tentang demo ya. Demo yang protes. Kemudian tuntutan emosi mahasiswa Kota Bau-Bau dalam ranah tuturan emosi ya. Mahasiswa Kota Bau-Bau dalam ranah demonstrasi. Ini juga sesuai. Anarkisme demonstrasi mahasiswa, studi kasus pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Ini juga sesuai ya. Nah, kita lihat yang kelima, yang keempat ya.
Yang keempat ini kan satu itu ini ya judulnya. Demonstrasi kimia yang dimodifikasi untuk membentuk model mental mental mahasiswa pada konsep redox dan sel elektrokimia. Ini kan tidak sesuai ya dengan yang kita mau analisis ya. Maka kita setelah title itu kita akan di sini bikin dulu eh, kita kopas dulu ini ya semua. Kopas, Ctrl C, terus kita ke sebelah. Ini saya sudah bikin judulnya abstrak. Ternyata kita lihat sebentar ya. Nah, kita mau hapus yang tidak sesuai tadi ya. Ini sudah masuk kita eksklusif karena kita mau membaca abstrak tentang kimia, kemudian ada lagi kimia ya. Kita tidak mau baca itu ya. Kita buang-buang waktu namanya kalau membaca lagi semua abstraknya. Maka kita hapus duluan, kita eliminasi berdasarkan judulnya. Ini kita hapus ya. Hapus. Pokoknya kita hapus semua yang tidak sesuai judulnya. Kebetulan tadi saya sudah tandai semua yang tidak sesuai judulnya. Jadi tadi kan ada 171 ya. Berapakah yang kita exclude dari membaca judul saja? Nah, tunggu ya, kita harus ini ya, sekali lagi harus memang bersabar. Harus bersabar dan harus eh, telaten ya. Ya, apa ya? Kalau misalnya kalian lebih senang di rumah, ya ini adalah solusinya. Tidak perlu wawancara, tidak perlu eh, SPSS, tidak perlu juga ya di sini. Kita semua full nanti akan pakai, sebenarnya kita pakai tiga ya. Yang pertama, database-nya tadi dari mana, kemudian kita pakai Excel, dan yang belum saya tunjukkan itu type setio namanya, atau size space. Sebentar saya akan kasih lihat ya. Oke, kita exclude dulu ya, sabar ya. Ini supaya kalian betul-betul mengerti langkah-langkahnya. Ini kan pengaruh metode demonstrasi mengemudi aman, talk show, dan ceramah terhadap pengetahuan dan sikap berlalu lintas. Kan tidak nyambung ya dengan topik yang saya mau cari. Ini lumayan banyak yang tidak nyambung ya. Ini juga ya, upaya meningkatkan pemahaman mahasiswa akan konsep-konsep kimia dengan metode demonstrasi. Berarti bukan demonstrasi yang kita maksud ya. Kalau kalian misalnya bingung juga ya, apakah ini nyambung atau tidak, silakan dibaca ininya, judul jurnalnya. Biasa dari judul jurnal itu sudah kelihatan juga dianya akan nyambung atau tidak. Misalnya, jurnal kesehatan anak atau jurnal apa keperawatan, pasti kan tidak nyambung ya. Ini untuk Google Classroom untuk meningkatkan minat belajar. Tentu ini enggak, bukan yang kita mau ya. Oke, sabar ya. Ini semakin sedikit ya artikelnya.
Ini saya tadi perhatikan yang paling banyak menggunakan kata demonstrasi selain dari eh, akademisi sospol itu dari akademisi keperawatan, kedokteran, dan pendidikan ya, MIPA dan pendidikan. Tapi tentu saja demonstrasi yang kita maksud ya, itu sangat berbeda dengan yang dia maksud. Oke, di sini sudah selesai ya kita saring ya. Setelah kita melakukan penyaringan ya, kita akan yang tersisa itu adalah 76 ya, 76. Bisa dilihat di sini ini kan 77, tapi sebenarnya maksudnya 76 ya karena yang pertama itu adalah kategori ya. Ini nomor satu itu adalah kategori. Berarti dari 171 tadi itu tersisa 76 artikel yang sesuai dengan harapan kita ya. Tapi ada lagi kita mau saring lagi. Yang kita mau saring berikutnya itu adalah tahunnya. Kita akan menganalisis yang mungkin itu cuma 10 tahun terakhir. Berarti yang paling tua itu harusnya adalah 2014. 2000 ya 2014 ya. Maka kita bisa buat yang paling atas ini dulu kita jadikan dia filter review ya. Terus kita jadikan dia filter. Ini kalau nggak salah ya. Ya. Kita lihat di sini. Oh, kita sort dulu ya. Kita sort, kita atur maksudnya dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Expand the selection. Kenapa begini? Oh, dia ini ya. Dia tadi mengatur yang pertama ini ya. Jadi kita lihat di sini semua yang pertamanya tuh. Tapi kita mau tahunnya dulu ya yang kita uh, susun. Sort smallest to largest. Sort. Nah, di sini sudah banyak berarti yang akan kita exclude lagi ya. Nanti itu bisa diisi di sini ya. Kita akan isi itu pertama kita database 171, registers kita tadi 76 ya. Kemudian dari situ kita duplicate records remove belum kita ya lakukan. Records remove for all the reason ya, kita akan isi di sini ya. Tahunnya tadi ini kan ada yang 98, 98, 2007, 2010, 2010, 2011, 2012 ya. Ini semua sampai di sini ya berarti kita akan hapus juga ya. Kita boleh tandai dulu ya. Tandai saja dulu ya. Saya lebih senang kita ini ya, tetap keep semua data jangan asal hapus, copy saja ya. Copy ke sheet yang berikutnya. Oh, ternyata banyak juga yang tahunnya belum ada ya. Nah, di sini mungkin kita kasih judul abstrak 2. Terus Ctrl V. Ini yang tahun di atas dari tahun 2014. 2013 ya. Oke, setelah itu jadi yang tersisa itu adalah setelah disaring tahunnya
61 artikel ya. Insert dulu ya atasnya. Judul, penulis, jurnal, tahun, sitasi. Oke. Nah, setelah seperti ini, berarti yang tersaring ini semua adalah yang seharusnya yang tahunnya itu di atas dari tahun 2013. Berarti 2014 yang paling ini ya, 10 tahun terakhir ya. Nah, ini semua kita akan kunjungi satu-satu ya. Kita harus kunjungi satu-satu untuk membaca abstraknya dan di copy abstraknya ke sini. Atau kalau kalian mau ya, saya akan kasih contoh dulu untuk mungkin 5 yang teratas ya. Kita bisa pakai yang namanya typeset IO ya. Sebentar ya, saya login dulu ke typeset IO saya. Maaf Bu, masih ter-share screen. Oh ya, tunggu ya. Oke, jadi ini adalah typeset IO ini ya. Ini judulnya. Dan Ibu, ini mahal berarti ya. Ada jalan ninjanya biar tidak mahal ya. Misalnya kalian bisa cari di Shopee ya. Saya sendiri untuk pakai 1 bulan saja, saya pakai cara jalan ninja ya. Saya subscribe, dicari akun share di Shopee ya. Kemudian saya bayar. Ini sekitar 13.000 untuk dipakai 1 bulan ya. Seperti itu. Jadi tidak ada lagi yang tidak bisa lagi ada alasan lah. Semua bisa kita akali ya. Kemudian bagaimana caranya pakai typeset IO ini? Kita harus kembali ke Sinta ya. Kemudian mencari link ya, mencari link untuk judul-judul yang tadi sudah tersaring itu ya. Contoh di sini ada judul yang ini ya, Mahasiswa dan Demonstrasi Anti Korupsi, sebuah perwujudan iman dalam mengawal kekuasaan ya.
Cari judulnya. Ya, tunggu dulu. Ada ya. Dan di sini juga kita bisa lebih ini ya, lebih mengisi lagi data-data yang kita butuhkan dari. Mungkin ini tidak ada ekaristinya ya. Jadi tetap akan membutuhkan waktu ya untuk mencari semua judul-judul yang tadi. Dari awal saya sudah bilang bahwa ini bukan gampang, tapi ini bisa dilakukan kalau kita tekun ya. Nah, yang seperti ini kan ini masalah berarti ya. Kita tidak ketemu artikelnya. Maka ini kita tandai lagi. Jadi selalu ada hal-hal seperti itu yang membuat kita harus kemudian mengeliminasi lagi ya, exclude yang ini. Coba kita cari yang nomor dua ya. Langsung saja di Google Scholar, karena di sini bisa biasanya langsung download ininya, PDF-nya ya. Oke, di sini ternyata dia sepertinya bukan bukan artikel ya. Dia adalah skripsi. Kalau skripsi juga kita akan keluarkan ya. Maka ini juga merah ya. Kita lanjut lagi yang ketiga. Dan ini biasa saja ya, biasa saja kalau misalnya tidak ketemu, ya sudah eliminasi saja, tidak usah terlalu harus semuanya ada begitu ya. Nah ini juga bukan artikel, dia adalah skripsi. Kalau penerbitnya kampus, seperti tadi UIN Alauddin, terus ini Universitas Hasanuddin, biasanya dia adalah skripsi atau dia buku ya. Kalau seperti ini maka kita eliminasi juga karena yang mau kita literatur review itu hanyalah yang artikel ya. Sehingga ini juga kita kecualikan. Kita keluarkan ya. Ini sama ya dengan yang di atas, berarti ini juga dikecualikan. Ini ya, dia ganda. Ini juga ganda berarti ya. Ini sudah bukan ganda lagi ya. Sudah tiga. Oke, ini efek media demonstrasi yang dimodifikasi terhadap pemahaman mahasiswa terhadap. Oh, ini elektrokimia. Ternyata tadi tidak tersaring dia. Oke, kita harus hapus. Saya kurang ini ya, kurang telat teliti. Oke, persepsi mahasiswa 98 tentang demonstrasi tahun 98 dalam rangka menurunkan Soeharto. Kita cari. Oke, Alhamdulillah. Ini yang pertama kita punya PDF. Kita save PDF-nya. Oke, ini ya. Kita lihat ya sebelumnya itu biasanya ada nama-nama. Kalau di Sinta ya ada nama yang belum lengkap. Itu kita harus lengkapi lagi ya. Jadi kayak ini misalnya tadi AN Baiti ya, kajian moral dan kewarganegaraan. Kita lengkapi lagi setelah kita buka ininya, artikelnya ya. Kopas saja. Gampang ya sisa di kopas. Ini jangan lupa selalu wrap text supaya semua teksnya terkelihatan ya. Yang ini ya, wrap text. Oke, namanya tadi kan ini tertulis AN by T. Itu harus kita perbaiki sesuai dengan nama yang betul-betulnya ya yang ada di sini. Dan ada dua ternyata penulisnya. Kalau tadi di Sinta itu tidak terdeteksi bahwa ada dua penulis ya.
Sisa di kopas saja ya. Oke. Terus apa mana tadi? Ya. Nah, kita download saja dulu. Jangan lupa wrap text ya. Kemudian kita download ya artikelnya tadi. Nanti TypeSetio yang akan selesaikan pekerjaan kita ya. Intinya kita download saja dulu. Kita save. Bikin folder ya. Bikin folder khusus untuk artikel itu. Jadi jangan taruhnya itu sembarangan ya. Bikin satu folder khusus untuk SLR kita. Kasih nama. Misalnya apa? Proyek, artikel, SLR, demonstrasi ya. Ini contoh saja ya. Ini sangat tergantung dari nanti kalian mau apa ya. Save. Dan setelah itu kita lakukan sampai semuanya punya ininya ya. Kita punya. Ini juga kita coba cari ya. Semoga ada. Harusnya ada. Ini jurnal yang familiar bagi saya. Saya sering buka ya jurnal ini. Jurnal Etika Demokrasi. Harusnya ada ya PDF-nya. Ya betul ada. Itu dari dia dari Unismu. Kita download, ya download, save di folder yang sama ya dengan yang tadi. Kita coba download dulu tiga saja ya. Tiga. Ini kita lihat ya ini harus kita usahakan harus dapat yang ini ya. Karena yang citasi itu 36. Berarti ini artikel yang cukup bagus begitu ya. Artikel yang banyak orang yang kutip adalah artikel yang bagus. Nah, ternyata di sini yang kutip 33. Biasanya dia tidak muncul PDF ya di sebelah kanannya, tapi kalau kita buka jurnalnya, harusnya bisa ya kita download di sini harusnya. Oke, kita coba cari versi lainnya ya. All to version di sini kan ada ya. Oh, dia cuma dari UI. Kadang-kadang kan di sini langsung ada ya tertulis PDF ya. Itu langsung bisa di-download. Tapi ini tidak kita ketemu. Tapi melihat stasinya yang cukup tinggi, saya akan memaksa untuk mendapatkannya ya. Kita harus cari sampai ketemu. Karena kembali ya, jurnal yang artikel yang banyak orang kutip itu artikel yang bagus. Dan artikel yang bagus ya yang berkualitas itu harus masuk. Usahakan itu ada semua di SLR kita yang sudah tersaring tadi ya. Ya, ini kita ketemu ya. Ada PDF-nya bisa kita download. Jadi kalau tidak berhasil kita dapat di sekolah, coba cari di Google biasa ya. Ini artikelnya sudah ketemu, sisa di-download. Oke, sudah tiga ya artikel. Sekarang kita bisa ke typeset.io-nya. Semoga dia langsung download ke ini ya. Oh, ternyata dia tidak memasukkan langsung ke folder. Berarti saya harus masukkan ke sini. Oke.
Oke, setelah ketemu 3 artikel yang sebenarnya kita harus cari semuanya ya PDF-nya. Setelah itu kita serahkan ke Typeset.io. Kita buka My Library. Terus kita buat dulu folder ya. Bentar, ini masih loading. Kita ini ya, klik ini kan ada files, ini ada folder. Kalau kalian pakai ini kan Typeset.io juga bisa sebenarnya gratis ya dipakai. Cuma ininya tidak muncul. My Library itu tidak muncul ketika kita pakai versi gratisnya. Jadi harus subscribe dulu ya, harus beli untuk pakai 1 bulan atau 1 tahun, terserah kalian. Tapi sekali lagi saya sering pakai yang share share ya, share di Shopee ya. Jadi kita new folder dulu, ini ya, klik new folder. Nah, kekurangan kalau kita pakai yang gratisan, yang murah begini ya, yang kita dapat dari Shopee, itu masalahnya adalah folder kita sering dihapus oleh orang lain ya, karena kan pakainya rame-rame. Nah, itu biasanya dihapus. Eh, jadi kita usahakan yang kita upload itu yang memang hari itu kita mau analisis ya. Contoh di sini judulnya demo, demonstrasi ya. Kita create. Ini kalau kalian lihat ya, di sini sudah banyak sekali mahasiswa yang dia pakai Typesetio itu untuk melakukan SLR ya. Ada yang ini ya, ada yang pakai judul teori, banyak banyak sekali. Saya biasa lihat-lihat juga apa yang mereka ini upload begitu ya, apa yang mereka analisis. Tapi itu kalau kalian ini ya punya waktu, tapi kalau tidak punya waktu fokus ke diri kalian saja. Nah, kita upload PDF ya. Terus ya upload yang tadi sudah kita download ya. Langsung upload 3. Sebenarnya bisa sampai 50 ya. Kita bisa upload langsung 50. Tapi itu tentu saja silahkan kalian lakukan saat setelah ya pelatihan ini. Kita karena itu butuh waktu ya untuk download 50 artikel. Nah, di sini kan dia sudah bikin ya. Dia sudah bikin beberapa. Saya kasih ini dulu ya, pindah. Nah, di sini filenya sudah ada ya. Tapi kita bisa tambah, ini kan sudah ada kategori, ini bisa kita copy ke Excel ya. Limitation sudah ada. Nah, kita bisa tambah ya, tambah apa misalnya yang kita mau tanyakan. Teori misalnya ya. Create new column, misalnya teori ya. Kemudian dia langsung ya, dia langsung cari di artikelnya itu dia langsung berusaha cari teori apa yang digunakan. Kemudian bisa juga misalnya kalian mau cari rekomendasi, rekomendasi. Langsung dia cari di PDF-nya itu dia langsung cari ininya rekomendasi dari artikel tersebut. Dan banyak ya, pokoknya ini semua bisa bisa kalian tambahkan eh, apa yang kalian mau tahu ya. Itu tidak dibatasi ya, tidak dibatasi oleh SLR ya, Typeset.io maksud saya. Misalnya lagi kita mau cari eh, lokasi yang dianalisis ya, misalnya location.
bahasa Indonesia saja ya. Nah, ini kan langsung muncul di bau-bau, kemudian yang artikel yang ini di Unismu, kemudian di sini yang ketiga itu di, oh ya ini kejadiannya di Terisak di Jakarta ya. Tentu saja kalau kerusuhan tahun 98 itu terjadi di Jakarta. Nah, ini sisa kita copy dan mungkin ada juga caranya ya untuk mendownload ini langsung bentuknya Excel. Tapi saya lebih senang copy copy saja ke Excel yang sudah kita punya ya sebelumnya. Nah, setelah itu kalian silahkan lanjutkan begitu ya seperti itu. Nah, sekarang saya mau beralih ke grafik-grafiknya ya. Dan karena saya belum selesai untuk mendownload semua artikel ini, saya akan perlihatkan yang sudah saya lakukan ya. Ini saya mau kasih lihat yang sudah eh, selesai begitu ya, yang sudah selesai dianalisis, sudah selesai juga dilapor. Tapi intinya sepertinya sampai di typeset IO tidak ada masalah ya. Sepertinya tidak ada masalah ya. Oke, saya harap tidak ada masalah. Kita mau lihat bagaimana bagaimana setelah selesai ya. Selesai kita masukkan semua di Excel. Oke, di sini ini adalah SLR untuk penelitian saya ya di S3 yang karena saya ini ya, karena saya eh, apa namanya berusaha mencari perdebatan di tahap global, maka tentunya saya butuh database-nya itu Scopus ya. Saya kemarin pinjam akunnya Ibu Nisma di Watase, di mana sebenarnya hal yang paling membantu di situ adalah kita langsung ketemu artikel Scopusnya ya. Artikel yang database-nya itu dari Scopus yang betul-betul bereputasi. Eh, Kalau saya pakai Watase kemarin itu sampai di situ saja, sampai mendapatkan artikel dari Scopus. Setelah itu saya langsung beralih ke Excel karena menurut saya lebih fleksibel dan lebih bisa saya tambah-tambahkan apa yang mau saya ketahui ya. Nah, ini yang sudah setelah kalian tadi typeset IO ya, harusnya bisa sudah kalian susun ya. Misalnya temanya apa, fokus tentang apa ya, metodenya apa, itu semua bisa langsung kalian dapatkan di typeset IO. Dia akan cari itu sendiri ya. Yang ini tadi ya. Pokoknya typeset ini IO ini membantu sekali ya untuk kita waktu kita supaya tidak terbuang begitu ya. Ketika harus lagi scroll kalau baca PDF cari lagi sampai metode terus dicatat. Typeset itu sudah dia mencari dengan mesin di mana bagian metode itu dan menyampaikan kepada kita kira-kira metodenya apa. Jadi itu sangat memudahkan. Dan setelah typeset itu kita copy semua ke Excel, hasilnya akan seperti ini ya. Di sini beberapa yang saya pertanyakan itu adalah metode, kemudian bagaimana dia mengumpulkan data, kemudian analisisnya setelah dikumpulkan datanya pakai apa, desainnya itu secara umum apakah kualitatif atau kuantitatif, kemudian novelty dari artikel itu apa ya, dan limit keterbatasannya dan rekomendasinya. Dan ada pasti yang tidak punya hal itu ya. Ada yang tidak secara gamblang menuliskan misalnya rekomendasinya. Nah, jangan dipaksa kalau sudah seperti itu. Biarkan saja dia kosong ya. Seperti ini mungkin di sini saya ada satu yang tandai di mana saya tidak temukan dan tidak masalah ya. Kemudian teori apa yang dipakai itu juga saya tulis di sini ya. Nah, setelah itu kemudian di sini saya mulailah ini ya, mulai membuat lebih dalam lagi ya. Di sini yang pertama saya mau tahu jurnal-jurnal itu case apa, kasus-kasus apa yang dibicarakan gitu ya.
Nah, ada yang ya ini pasti akan sangat berbeda ya. Akan sangat berbeda kalau kalian tidak mencari hal itu ya ini tidak diperlukan. Kita skip saja mungkin ya. Yang pertama mungkin ya tahunnya, tahun publikasi ini biasa kita laporkan di SLR. Tahun publikasi tahun berapa? Berapa yang tahun 2014 ya? Kalian akan menghitung itu ya dengan metode filter. Ini sebenarnya saya diajar sama awal. Mana awal ini? Iya, Bu. Ada ini awal yang pertama ajar saya nih, bisa difilter Bu, begini ya. Kan kita awal. Akhirnya saya pakai Carata itu ya. Oh, dengan kita misalnya filter Dosen year, komputer siapa itu? Dosen komputer. saya dulu nggak tahu Pak ya, tapi awal aja kah itu waktu tahun lalu. Nah, berarti awal kemarin itu hari masuk di mata kuliahnya. Oh, oh, berarti dari Pak Andri ya, ilmu yang bermanfaat luar biasa, Masya Allah ini ya Pak. Oke, jadi ini ya, misalnya 2014 kan langsung kelihatan berapa ya yang tahun 2014 toh, itu semua langsung kelihatan. Dan akhirnya bisa kita catat di ini ya, di tahunnya berapa yang tahun 2000 artikel yang pada tahun 2014 ada 4, 2015 dan seterusnya. Setelah itu kita buatlah grafiknya. Grafiknya itu gampang, gampang sekali buatnya ya. Kita bisa, saya coba hapus saja ini ya. Hapus. Caranya di sorot ya, seperti ini. Kemudian langsung ke insert ya. Insert misalnya tadi dia bentuk ini kalau tidak salah ya. Langsung kan. Nah, ini total tinggi sekali, kita bisa eh, Hapus kasih ke atas total. saja. Udah, gampang kan? Nah, kemudian tema ya. Tema ini di tema ini yang tentukan temanya itu typeset IO ya. Ada yang membahas tentang topik ini dan seterusnya. Nah, itu nanti saya bikin sorot juga, kemudian insert ya, pakai yang pie ya. Kemudian aktor di sini ya. Aktor ini juga yang tentukan typeset IO ya. Jadi pokoknya gampang saya. Kalau kalian sudah upload semua, ya sisa kalian copy ke Excel dan akhirnya buat ini ya, buat yang di bawah ini sheets-nya ya. Kemudian country, ini adalah country yang dibahas dalam artikel tersebut ya. Ini saya juga kalau ini saya harus pastikan ya, karena kadang-kadang dia apa ya? Dia yang dia maksud lokasi atau country-nya itu country penulis. Padahal yang saya mau tahu itu adalah country asal kasusnya. Kan ini bicara tentang kasus-kasus aktivisme ya. Jadi saya harus pastikan ulang, tapi itu ya butuh juga kita sabar di situ ya, mencari betul-betul kira-kira country apa yang dibahas. Tapi ini akan sangat berbeda tergantung topik kalian. Kemudian quartiles itu adalah eh, ini ya, kalau Scopus itu biasa ada Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, di sini ternyata cuma sampai Q3 ya. Berarti ini semua sangat bereputasi karena semakin tinggi nomornya berarti semakin ini ya. Ya lebih bagus yang Q1, Q2 dibanding Q3, Q4 ya. Kemudian desainnya ya ini ya. Ada yang mixed method ya, ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Setelah kita bikin semua grafiknya, barulah kita menyusun hasilnya ya. Menyusun hasilnya dan itu saya akan kasih lihat juga di sini hasil yang sudah saya susun. Saya coba kasih lihat yang saya belum ini ya, belum translate ya. Masih bentuk cakar-cakaran ya ini ya. Oke, jadi ini setelah disusun seperti ini, pertama, kenapa kita bahas alasan kita ya?
membahas topik itu, misalnya tentang demonstrasi tadi ya. Saya akan ceritakan ya, introduction di situ. Setelah itu ya kira-kira perdebatan yang paling sering muncul itu masuk di literatur review kita ya. Kemudian setelah itu baru metode. Jadi metode itu bukan kita cerita SLR adalah begini begini begini, bukan ya. Metode itu kita ceritakan prosedur apa yang sudah kita lakukan. Jadi kenapa misalnya tadi kita pilih Sinta, itu ceritakan kami memilih Sinta karena ini. Setelah itu kami melakukan input query di Sinta dan kami menemukan 171 artikel ya. Itu semua diceritakan di metodologi. Dari pertama sampai akhirnya kita menyusun hasil. Jadi itu isinya metodologi. Kalau kita mau kirim ke jurnal ya, ini kan ceritanya kita bikin artikel untuk kirim ke jurnal. Kalau kalian bikin skripsi, ya metode biasa kalian SLR adalah ini. Kalau artikel, kalau kirim ke jurnal, enggak begitu lagi ya. Sama sekali jangan seperti itu. Kalian akan gampang sekali kalian ditolak kalau kalian begitu ya. Ceritakan ininya, prosedurnya, apa yang sudah kalian lakukan, itu saja. Itu yang kalian ceritakan di metode ini ya. Kemudian result di sini yang tadi ya. Oh, ternyata saya belum input dan gambarnya. Ceritakan langsung hasilnya, misalnya berdasarkan tahun publikasi. Kemudian deskripsikan ya. Ternyata yang paling banyak itu tahun berapa, dipublikasi pada tahun berapa. Kemudian kategorisasi berdasarkan apa lagi yang kalian mau, misalnya metode yang digunakan paling banyak metode apa ya. Kemudian selanjutnya kalian cerita lagi, eh bikin lagi, masukkan lagi gambar yang tadi ya, yang grafik-grafik di Excel yang sudah kita buat. Kemudian ceritakan lagi grafiknya itu, ya, sampai selesai. Dan kalian misalnya setelah itu menemukan bahwa yang belum dibahas mengenai demonstrasi itu masalah kepemimpinan, ya. Contoh gini ya, tadi itu kan saya sudah apa ya, skim semua judul-judul. Saya belum menemukan ya, dari artikel-artikel tentang demonstrasi mahasiswa itu membahas tentang kepemimpinan. Toh? Maka itulah yang kemudian menjadi rekomendasi saya untuk diteliti pada penelitian berikutnya. Ya, jadi ini adalah poin dari in, apa namanya, intinya itu SLR ya. Kita mau tahu apa yang sebenarnya sudah dibahas ya, apa yang sudah dibahas oleh penelitian-penelitian itu ya, yang puluhan tadi itu. Dan setelah kita lihat apa yang sudah dibahas, ternyata apa yang belum disentuh. Nah, rekomendasi kita itu akan menjadi sumbangan terhadap ilmu pengetahuan. Bisa ya dipahami ya maksudnya? Bisa ya? Jadi kita bisa Iya, Bu. menyarankan, tolong tolong misalnya nanti penelitian berikutnya bahas soal ini, soalnya ini belum dibahas. Ya, saya sudah melakukan ini puluhan artikel saya baca dan ternyata yang tidak pernah muncul itu konsep kepemimpinan dalam demonstrasi mahasiswa, tidak pernah dibahas. Itu akan menjadi sumbangan saya, itu apa istilahnya, novelty kita, novelty yang kita tawarkan ya. Oke? Dan itu yang paling sering dicari ketika kita mau kirim tulisan ke jurnal. Apa kira-kira yang membuat ini artikel berbeda dari yang lain? Apa sumbangannya terhadap ilmu pengetahuan, khususnya ilmu komunikasi, ya? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Jadi seperti itu ya. Itulah SLR ya. SLR adalah sekali lagi sebagai kesimpulan, metode yang kita lakukan itu full kita desk research ya, atau penelitian duduk ya, sambil di depan meja begitu ya. Saya tidak tahu bahasa Indonesia yang tepat untuk itu apa. Intinya tidak keluar rumah, cuma membaca, dan kita manfaatkan AI ya untuk mempermudah urusan kita. Dan itu saya pikir bukan sebuah kecurangan ya. Kita cuma mau menghemat waktu, masa dianggap curang ya? Itu cuma upaya kita untuk menghemat waktu. Oke, mungkin itu saja ya. Saya kembalikan ke Pak Andri selaku KPS dan moderator. Ya, terima kasih banyak atas pemaparannya luar biasa dari Ibu Raida. Kita beri aplaus dulu ya dengan memberikan aplaus digital.
Mana pus digital sini? Ya, kita berikan aplaus ke Bu Raida. Jadi luar biasa ya. Jadi ini kalau memang ditekuni ya, ditekuni sama teman-teman mahasiswa, ini akan sangat membantu. Bagi mereka yang bingung mau judul apa, ini diawali dengan ini, nanti akan dapat. Oh, ternyata ini yang jarang diteliti. Ah, ini yang saya ambil. Nah, gitu ya Bu Raida ya. Jadi ini sebetulnya sebagai langkah awal untuk penelitian yang sesungguhnya gitu. Jadi diawali dengan namanya literatur review atau SLR ini. Jadi ini sangat penting ya, dan mungkin pada kesempatan ini kita akan kasih kesempatan untuk bertanya ya. Boleh Bu Raida ya? Masih ada waktunya ya Bu Raida ya? Iya, ada Pak. Ya. Silakan. Jadi kita kasih kesempatan untuk bertanya kepada seluruh mahasiswa yang hadir di sini terkait apapun itu ya, terkait SLR, penelitian ya, dengan pemaparan materi yang disampaikan. Silakan jika ada yang mau bertanya. Kalau saya Bu Reda ini, saya juga mau bertanya ini, karena sebetulnya saya juga sebagai apa nama sebagai peserta di sini ya. Begini Bu Reda, kita tadi saya sempat searching di Sinta ya, tapi artikel yang yang didapat itu sampai 100.000 gitu. Itu bagaimana? Apakah kita nggak nggak perlu semuanya, walaupun nanti difilter, atau memang harus semuanya itu? Kita kita ambil lalu kita seleksi lagi kayak yang seperti Bu Raida atau gimana? Atau kita persempit terkait temanya itu yang kita mau cari. Karena memang judulnya terlalu agak umum ya, misalkan literasi digital atau digital literasi. Wah, itu langsung dapat 100.000. Nah, ini bagaimana Bu Raida? Ataukah mungkin kita mau memperkecil ke aspek lain atau gimana Bu Raida? Mungkin bisa ini Pak ya. Kalau misalnya terlalu banyak, coba masukkan dua kata kunci. Pakai tanda kutip dulu, misalnya literasi digital, kemudian media sosial misalnya ya Pak, media sosial begitu ya, supaya mempersempit ininya. Oh, tidak ketemu ya justru. Ya, kayak saya misalkan family digital resilience itu enggak ada, tapi giliran digital resilience banyak Ya. gitu. Oh, kalau Pandri mungkin bukan mainnya di Sinta ya, di Scopus ya. Saya pilih Sinta, tapi tadi pemilihannya Scopus begitu. Oh gitu ya. Kan tadi ada ya pilihannya Sinta, Iya betul. benar Scopus. Bisa bisa. eh saya pikir kembali, oh, 500, kalau saya dapat di sini 5.000 ya Pak, 5.044. Nah, Itu untuk di ini ya, Scholar. Tapi saya belum tahu kalau di kan berarti kalau untuk nanti di Prismanya kita sampaikan bahwasanya yang kita dapat 5.000 begitu ya. Lalu kita filter kembali berapa didapat gitu gimana? sebenarnya mungkin harus lebih ini lagi, lebih Kasih lagi ya. spesifik lagi Pak. Kalau Spesifik literasi lagi. digital terlalu besar, Harus. kan seperti di Watase ya, kita Ya, tidak direkomendasikan misalnya harus membaca 5.000 judul itu, aduh, ya betul. pekerjaan berat, Pak. Ya, ya. Oh, jadi harus 300 saja sudah ini ya, pusing kepala. ya. Jadi harus lebih spesifik lagi carinya tentang apa ya, supaya yang tersaring itu lebih ini ya, lebih sedikit begitu ya, dan tidak menghabiskan waktu kita karena sekali lagi kalau penelitian itu kita harus efisien juga ya, nggak bisa kita Iya. eh, tidak efisienkan waktu begitu ya. Berarti mungkin kita batasi kalau pencarian sampai 200, itulah mungkin kurang lebih seperti itu ya, 200, 300. Ya, Oke lah ya. ya, Kalau lima iya, ribu jangan coba-coba. ya, itu akan Iya, ya, oke. sangat Terima kasih. membantu. Terima kasih banyak Bu Reda. Silakan yang lain. Husnul, awal ini. Yang Izin Pak saya. Kapodi. Oh iya, Husnul, silakan Husnul. Bukan tadi ada itu yang jurnal, yang ada jurnalnya tapi tidak bisa langsung di-download di Google Scholar. Tapi karena citasinya yang kita bilang tinggi, makanya diusahakan untuk cari file jurnalnya tuh Bu.
Terus itu citasinya lihat di mana, Bu? Tinggi citasinya itu. Oke, ya itu tadi ya sebenarnya di Sintanya itu sudah muncul juga jumlah citasinya ya. Muncul itu di ada tadi itu loh, yang di paling bawah. Paling kalau kalian cari, saya coba share screen lagi ya. Saya screen lagi ya. Bentar. Ada itu memang site nama site ada. Ini saya coba cari lagi query ya. Ada saya input lagi. Ini ini loh Husnul, null cited. Berarti ini kalau Anda ketemu nggak usah dipaksa ya, gitu. Ini juga nol ya. Ini yang 6 ya. Yang ini boleh nih kita usahakan mencarinya ya. Misalnya Anda ketemu di sekolah, cari lagi tempat lain begitu ya supaya bisa mendapatkan PDF-nya. Tapi kalau sudah yang masih apa ya, apalagi kalau sudah artikelnya tua, lama terbitnya sudah sejak dulu, terus tidak ada yang sitasi, kalau misalnya Anda ketemu PDF-nya sudah tidak apa-apa, Oh, jangan jadi kalau dipaksa. nggak disitasi kita eliminir juga ya. Yang nol sitasi kita eliminir ya. Eh, kalau misalnya dapat di PDF-nya, tidak apa-apa di input. Oh, Tapi kalau misalnya ketemu, jangan dipaksa juga begitu. Intinya apa ya? Ini pakai pertimbangan pribadi sih sebenarnya. Pertimbangan sendiri. Kira-kira kalau saya apa exclude ini bagaimana? Kan saya mau membahas ya. Ceritanya kita lagi mau membahas artikel-artikel yang tentang demonstrasi begitu ya. Contoh. Tentu kita mau artikel-artikel yang kita bahas itu adalah artikel yang bagus ya. Dan indikator, jadi ini cuma indikator saja ya. Indikator artikel yang bagus itu adalah ada citasinya. Ada yang sudah ada penelitian sebelumnya yang mengutip artikel itu. Berarti artikelnya ini mungkin dia, kita kan belum baca ya, tapi kemungkinan besar dia itu komprehensif ya, kemungkinan besar dia itu eh, apa ya, relevan begitu ya dengan isu yang ada. Kalau sudah begitu berarti ya kita usahakan mencari. Tapi kalau tidak ketemu juga kembali lagi ya, jangan terlalu banyak waktu kita habiskan untuk mencarinya. Lanjut saja dulu, lanjut, 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 sampai misalnya data kita itu artikel yang sudah kita kumpulkan ada 30 atau 40 ya. Kalau di Watasa berapa sih sebenarnya itu? 41 deh. satu ya. 41. Kalau sudah 41 sudah, hentikan nih, tidak ada masalah. Yang jelas pertimbangan-pertimbangan kita itu alangkah baiknya kita semua tuliskan ya, bahasakan. Karena eh, sekali lagi prosedur itu kenapa kita harus bahasakan semua supaya ini bisa diulang oleh orang lain ya. Jadi metode itu gunanya kita bahasakan, kita ceritakan dari A sampai Z. Kalau orang lain lakukan hal yang sama, itu akan ketemu juga hasil yang seperti kita dapatkan ya. Itu gunanya kita paparkan prosedur kita ya. Misalnya, saya meneliti di Indonesia tentang hal ini ya, tentang apa ya, tentang penggunaan live TikTok begitu ya, penggunaan live TikTok untuk meningkatkan apa penggunaan live TikTok saja lah ya. Kita cari artikel-artikel yang bahas itu ya. Kalau misalnya ada orang lain di Bangladesh misalnya, ya mau juga meneliti tentang itu, tapi dia di Bangladesh begitu ya. Maka ketika dia ulang, dia ikuti metode kita, dia bisa juga mendapatkan hasil yang kurang lebih sama begitu ya. Jadi metode kita itu universal sifatnya. Bisa ya? Maksudnya dipahami? Oke, jelas ya Husnul ya. Mungkin ada lagi pertanyaan Izin dari. Pak Kaprodi. Oh iya, Pratiwi. Silakan Jeng Pratiwi. Ya, terima kasih Pak Kaprodi. Ya, mohon izin Bu Aida. Saya ingin Iya. bertanya, tadi menindaklanjuti dari apa yang disebutkan sama Pak Kaprodi. Kalau dia tadi kan membahasnya bagaimana kalau misalnya artikel yang terdapat itu terlalu banyak, misalnya 5.000. Nah, ini saya sebaliknya. Setelah kita mencari data di Watase, itu ternyata rekomendasi itu ada sekitar 46
artikel. Tapi setelah saya baca-baca, ternyata saya kurang-kurangi, ternyata ada yang tidak termasuk, itu akhirnya sudah berkurang menjadi jumlahnya itu sekitar 19. Apakah itu memungkinkan Ibu ya untuk bisa kita lakukan juga sistematik literatur review, padahal kan angkanya cuma 19 itu. Seperti itu Ibu Reda. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Pratiwi. Sebelumnya, yang saya tahu memang ya, ada batasan yang istilahnya yang sehat begitu ya untuk sebuah SLR, yaitu 41. Tapi realitas di lapangan, ketika saya baca-baca kembali jurnal-jurnal SLR, ada beberapa, ya bukan banyak juga, tapi beberapa yang itu memang cuma 18 atau 15 atau 20 ya. Dan itu tetap dimuat di jurnal-jurnal yang bereputasi, yang Q3, Q2 begitu ya. Jadi menurut saya yang penting kita ini ya, kita paparkan itu semua. Yang penting kita ceritakan di metode prosedur kita sampai akhirnya misalnya cuma yang tersaring itu pada akhirnya cuma 18 atau 15. Selama kita ceritakan itu ya justifikasi sampai misalnya menjelaskan, memberikan alasan kenapa akhirnya cuma 18, itu kalau diterima oleh kalau jurnal membaca, dia menemukan bahwa oh iya, dia tahu, dia sudah cari dan akhirnya cuma segini begitu. Kalau dia baca justifikasi kita, dia juga misalnya dia cross check, dia lihat bahwa memang topik ini tuh belum banyak yang bahas, tapi justru itu misalnya nilai kebaruannya, maka lakukan saja, Bu, begitu. Karena ada yang terbit. Saya sudah baca beberapa jurnal dan ada yang terbit itu hanya menginclude sekitar 18 kalau tidak salah, 18 artikel tentang resiliensi apa gitu. Saya lupa juga judul pastinya, yang jelas ada yang terbit dengan hanya include 18. Seperti itu. Oh iya, baik Bu. Tapi maksudnya itu semuanya diceritakan di metodologi lagi ya untuk Oh penyaringan iya, itu. Oh iya, baik-baik. Terima kasih Bu Reda informasinya. sama. Oke, ada lagi yang lain? Mahasiswa lain, Yudika, Henry, ya, Widya, Muiz. Oh, Muiz ada di sini. Adinda, silakan. Ayo, mumpung Buraida bersemangat ini, kita semua bersemangat ini. Ayo, masa. Saya Pak. Oh iya, Dila, silakan, Dila. Jadi Pak, bagaimana langkah Oh, berikutnya yang harus tanya ke kita siapa? Ke saya lakukan? atau ke Buraida? Buraida dong. Berdua Mas Pak. Ya, lah. Bagaimana Pak langkah yang harus kita lakukan ini? Apakah bikin SLR-nya dulu atau proposalnya dulu Pak? Sama Ibu Raida. Kalau kalau saya jalan saja berdua. Ini kan lagi-lagi ini nggak memakan waktu ya, nggak di lapangan. Anda silakan aja. Kan bisa jadi alternatif luaran gitu ya. Kita tahu portofolio bagi yang jurnal apa yang tidak terakreditasi dua ya. Kalau terakreditasi cukup satu. Kalau ini ternyata SLR ini terakreditasi ya itu aja jadikan luaran tak pengganti tugas akhir yaitu SLR begitu Breda ya begitu. Iya, Hmm. bahkan sebenarnya ya, menurut saya bisa ketika kita sudah melakukan SLR, tidak mesti juga kita lanjut melakukan rekomendasi tadi ya. Misalnya SLR saja, 2 kali SLR begitu ya. Kan sudah ada sumbangan kita terhadap ilmu pengetahuan ya. Merekomendasikan itu, rekomendasi kita itu merupakan sumbangan kita ya terhadap ilmu komunikasi misalnya ya, atau ilmu yang lain. Dan sampai di situ pun ya itu sudah ini ya sudah bisa jadi sebuah artikel dan itu sudah bagus menurut saya. Misalnya kalian mau cari lagi topik yang lain, baru SLR lagi, ya sudah jadi 2 artikel. Baik. Apalagi kalau misalnya terbitnya di terakreditasi, ya cukup satu berarti ya. Ya. Dan sebenarnya SLR itu lebih banyak sekarang yang diterima di jurnal-jurnal terakreditasi dibanding misalnya yang pure research ya, yang betul-betul survei. Karena kadang-kadang survei itu dia survei tapi tidak tahu sebenarnya apa kebaruannya. Tapi kalau SLR itu kan jelas ada kebaruan di situ ya, sehingga kita lebih berpeluang untuk diterima di jurnal yang terakreditasi.
Seperti itu. Gimana? Bila? Jelas ya? Iya, Ibu. Sudah bisa lah. Teman-teman sudah mulai buka laptopnya ya. Apa siapkan waktu kurang lebih 2-3 jam, nah, istirahat, lanjut lagi. 2 hari bisa, ya. 2 hari bisa jadi SLR. Karena saya punya dosen juga dia sampaikan, apalagi dengan ada teknologi tadi ya, Typeset IO, dia bisa menghasilkan artikel Scopus Q1 hanya dengan waktu 2 hari. Ya, jadi dengan teknologi dia bisa menghasilkan SLR juga apa namanya dia kalau dia bibliometrik ya, jadi hampir sama lah literatur review dia nggak perlu ke lapangan. Nah itu bisa di internasional, nah kan luar biasa. Nah ini mungkin Anda juga bisa ya, tapi ya sumbernya juga harus internasional gitu ya. Tapi kalau sumbernya Sinta ya nanti keluarannya sebaiknya Sinta ya supaya sesuai gitu. Nah ini apa sudah mulai bisa dicoba ya, dilatih ya. Ini nggak rugi karena kan Anda nggak turun ke lapangan. Anda yang penting ada internet di laptop jadi gitu di rumah daripada nongki-nongki tidak jelas mendingan, belajar SLR gitu. Ada lagi Uci eh Bisa izin lagi Pak ke Prodi? ya, silakan Iya, Bu. terima kasih Pak. Mohon maaf ini Bu Raida saya ganggu lagi. Saya kasih lagi pertanyaan. Yang saya mau tanya, tadi kan Ibu Raida jurnal SLR-nya itu tentang perdebatan tentang demonstrasi mahasiswa. Nah, yang saya mau tanya, bisa tidak kalau kita melakukan SLR itu bukan perdebatan yang kita cari, tapi mensintesis begitu. Jadi kita cari kesamaan dari penelitian tersebut ataukah menyimpulkan dari beberapa penelitian itu, Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Iya, iya, terima kasih atas. Pak Moderator, nggak apa-apa ini saya langsung jawab. Silakan silakan Bu, silakan langsung saja Bu. Mohon maaf ini Pak Moderator. Oke, jadi sangat tergantung apa pertanyaan penelitian kita sebenarnya. Jadi apa namanya tergantung kita ya. Itu kembali ke peneliti apa yang kita mau cari. Ada yang mau cari tentang prakteknya, ada yang mau cari tentang kita tadi mau cari sintesis, ada yang mau cari research gap-nya di mana. Itu berarti kita yang tentukan gitu. Intinya kan yang kita, ya kita aja yang masukkan semua kategori-kategori itu di typeset IO. Sehingga ya yang akan kita temukan adalah sesuai dengan apa yang kita masukkan. Jadi bisa sekali saya pikir ya, tergantung sekali sama kita ya, apa yang kita mau tahu. Begitu Ibu Pratiwi. Iya, baik Bu Raida. Terima kasih Bu Raida. Ya Sama-sama jadi Bu. apa untuk mendapatkan typeset IO juga nggak sulit ya, teman-teman bisa cari di Shopee sudah ada, itu ada yang 11.000, 20.000 ya, dan itu bisa, cuman saya pernah dapat yang lifetime bale-bale jadi tetap habis, jadi yang sebulanan saja bagus gitu ya. Jadi dapat, saya bilang lifetime, saya pesan murah juga sih tapi ternyata nggak lifetime, Yang jadi per bulan saja bagus. ya per bulan saya, tapi ya tadi dimanfaatkan. Jadi nggak ada yang sulit. Kita nggak perlu baca betul-betul membaca ya. Tadi typeset IO sudah membantu ya. Tinggal kita butuh waktu untuk menekuninya gitu ya. Kalau ini insya Allah bisa aja ya. Begitu. Boleh kerja bareng. Enak itu kerja bareng. Bagaimana ini kan itu kerja kelompok itu juga kadang memberikan semangat ya. Sudah sampai mana ininya filternya sudah sampai mana kan jadi semangat gitu kalau rame-rame. Nah itu perlu dipupuk ya dibanding kerja sendiri. Tapi ya jangan sampai malah juga kerja bareng yang ada ngerumpinya yang banyak. Nah itu juga. Dan kalau saya lihat di apa namanya ya ada ITB ya, dia ada lokasi yang dibangun oleh alumni yang suasananya nyaman sekali dan itu dijadikan tempat diskusi bareng gitu. Nah, saya pikir
kita ada lokasi kita di bawah pohon ini ya, walaupun tidak seperti ITB, tapi kita bisa lakukan itu gitu ya. Ya, kenapa ini awal ketawa-ketawa terus ini awal? Jangan kasih icon ketawa terus awal. Cara dong awal. Awal. Ini awal cuma misalnya ketawa saja. Bertanya awal, silakan awal bertanya. Kayaknya awal banyak ini pertanyaan ini. Tidak, Pak. Eh, yang ingin saya tanyakan itu Ibu, bagaimana caranya misalkan eh, ini kan untuk TA-nya kalau tidak lulus Sinta akhirnya dibuat lagi satu artikel. Misalnya pilih metode ini tadi yaitu literatur review. Bagaimana caranya Bu biar sejalan nih Bu? Misalkan lagi kerja tugas akhir ini yang artikel yang penelitian, terus sambil kerja yang ini juga Ibu, literatur reviewnya. Cuman masalahnya di kasus saya kan untuk TA-nya yang ini saya ambil beberapa jurnal yang kayak random Ibu. Ada dari Naliti.com, ada dari Google Scholar, jadi bukan kayak dari Sinta. Terus tahunnya juga itu mungkin ada juga yang di beberapa di bawah tahun 2014 karena sempat saya tanyakan ke pembimbing saya bilang eh, apakah ada syarat untuk beberapa tahun terakhir untuk diambil sebagai datanya atau sumbernya. Katanya juga tidak apa jangan terlalu terpaku untuk tahunnya, yang penting relevan dengan penelitiannya, Bu. Saya ini ya, saya klarifikasi ya. Jadi gini, karena ini nanti kan dipublikasi, maka sebaiknya eh, tahunnya itu 10 tahun terakhir. Itu biasanya hampir sebagian besar jurnal itu meminta 10 tahun terakhir karena kebaruannya itu ya apa lebih ada gitu. Karena kalau yang terlalu lama itu dia juga kadang melihat dari referensinya, ini terlalu referensi terlalu banyak sekali yang lama-lama lama-lama. Nah, itu dia biasa nggak terima, apa bukan nggak terima, dia nggak akan submit gitu, nggak akan disubmit gitu ya. Nah, ini mungkin perlu diketahui oleh semua mahasiswa ya, menjaga-jaga gitu. Karena kan kita mau terbitkan bukan sekedar penelitian yang kayak dulu skripsi. Nah, ini sudah langsung diterbitkan sehingga penting untuk digarisbawahi minimal itu 10 tahun terakhir. Dan tadi kalau dengan cara berbeda, saya kira Sinta itu bisa diakses oleh siapa aja ya, nggak perlu pakai akun. Anda tinggal buka sinta.com, itu tinggal cari, langsung muncul itu cara saya juga pikiran. Padahal saya sudah punya Sinta, tapi ternyata Bu Raida setelah sampaikan iya juga ya, kenapa nggak begini saja gitu ya. Walaupun ada lagi namanya publish or perish, itu juga bisa jadikan salah satu tool ya. Dia langsung cari ya judul yang berkaitan, langsung kita mau key berapa, key 1, key 2, key 3 itu juga bisa ya. Nah, itu banyak cara ya. Tapi ini yang sederhana, yang Sinta yang memang sudah diakui oleh negara ya, Indonesia khususnya di satu ini sangat membantu dengan Sinta ini ya. Jadi boleh teman-teman silakan membuka akses Sinta yang memudahkan untuk pencarian tadi ya, bisa difilter. Tadi yang penting temanya itu khusus gitu sehingga tidak banyak apa namanya yang muncul gitu ya, sampai 5.000 sampai 10.000 gitu ya. Begitu ya Bu Reda. Mungkin Bu Reda bisa tambahkan. Anu Pak, tadi suara tak terlalu ini ya, nyaring ya. Atau apa cuma di saya? Kurang Di jelas. saya juga Bu, tenggelam suaranya Pak Andre. Oh, tenggelam. Tes 1 2. Iya, ya. Kalau sekarang kedengaran nih. Tapi tadi waktu agak mundur Ki, agak kurang Ki volumenya. Tapi kembali ya, kalau SLR itu, kalau kita awal ya mau melakukan SLR itu eh, tidak bisa seperti itu ya awal. Jadi harus satu database ya, tentukan ya, tentukan mau Scholar atau mau Sinta atau misalnya boleh kalau mau Analiti.com boleh. Tidak ada yang ini ya, tidak ada bahwa harus apa namanya, harus Scholar
Tapi sebenarnya kembali lagi dia harus satu database ya. Harus satu database. Kalau misalnya kurang, baru ditambah other source atau sumber yang lain. Kalau kurang, begitu ya. Tapi kalau misalnya cukup, pakai database itu saja, ya. Kemudian saya setuju yang dikatakan oleh Pak Andri bahwa harus 10 tahun terakhir karena kembali itu jurnal. Ketika jurnal kita kirim tulisan kita ke jurnal, jurnal itu biasa akan skimming tulisan kita dulu ya. Dia akan lihat misalnya eh, introduction kita ya, kemudian dia lihat metode kita ya, belum dia lihat ini resultnya, belum dia lihat ya, dia lanjut lagi lihat daftar pustaka ya, sering sekali dia cek apakah daftar pustaka kita itu menggunakan misalnya referensi yang terbaru atau menggunakan referensi dari dia, karena terkadang ada jurnal itu yang mewajibkan kita mengutip artikel dari jurnalnya dia. Jadi misalnya jurnal JCOS ya. JCOS itu syaratnya adalah kalau mau terbit di sini harus kutip artikel JCOS juga. Dan itu bukan cuma satu artikel, biasa satu jurnal. Banyak jurnal yang seperti itu ya. Bahkan jurnal Scopus juga, jurnal yang internasional, ada syaratnya yang seperti itu. Ya, jadi harus diperhatikan syarat-syaratnya karena itu semuanya ada biasa itu di apa laman masing-masing jurnalnya dari OJS-nya masing-masing ya. Kalau kalian buka websitenya, biasa itu ada syaratnya, itu dia tulis itu jurnalnya harus berapa tahun terakhir, terus apakah harus mengutip dia atau tidak. Itu harus kita perhatikan supaya jangan sampai kita ditolak begitu ya. Karena ini sudah bukan lagi masalah ini ya, bukan ini sudah menyangkut apakah kalian diterima atau ditolak. Jadi kalian harus perhatikan baik-baik syaratnya, gitu ya. Baru teknis ini ya Bu ya, dia belum sanksi nih, baru teknis ini di awal. Kenapa? Ya, mereka skimming di awal belum melihat isinya dulu itu. Belum Jadi melihat perlu ya. ini. Dia cuma lihat dulu apakah kita memenuhi persyaratan yang sudah dia tulis semua syaratnya itu di laman jurnalnya, ya. Nanti Jadi pembimbing SLR ini ya ini adalah salah satu cara saja ya, salah satu cara supaya kalian bisa kirim apa meneliti dengan kalian tidak perlu misalnya survei dan lain sebagainya. Ya modalnya paling sedikit lah ini, yang penting waktunya. waktu. Modalnya kecil tapi waktunya itu yang harus kalian betul-betul jadwalkan satu hari mau berapa jam kerjakan begitu ya. Kalau kalian kerjakan betul-betul 8 jam dalam sehari harusnya 2 hari selesai. Tapi kalau kalian 1 jam sehari, mungkin kalian selesai 2 minggu. Ya, intinya harus kalian porsikan waktu kalian dalam satu hari untuk ada progres. Satu hari ada progres, gitu ya. Ya, Betul. menarik sekali ya. Jadi, Eh, bisa bertanya lagi, Bu? silakan. Halo. Tadi kan Ibu Pratiwi menjelaskan bahwa misalkan setelah hasil diseleksi terdapat 19, terus ada juga eh, apa namanya standar yang dimana artikel itu dikatakan sehat, maksudnya kayak datanya misalkan lebih dari 40 tadi. Misalkan dari hasilnya tadi cuma dapat 19, bisa ditambah dari database lain nih, Bu. Misalkan dari neliti.com. Boleh. Jawabannya adalah boleh ya. Kalau kalian merasa belum terjawab penelitian kalian, ya, ini kan Ibu Pratiwi itu dia pakai database Scopus ya. Sehingga ya kalau di luar itu kan database Scopus sudah paling tinggi ceritanya ini tuh. Dan kalau tidak ketemu masa turun ya standarnya, maka yang dia pakai cukup 19 itu tadi, ya. Tapi kalau kalian pakai database Sinta, ya cari yang sejajarnya Sinta kira-kira apa. Yang neliti.com boleh lah kita pakai juga ya. Tambahkan datanya supaya misalnya sampai 30 atau 40 artikel begitu ya. Tidak apa-apa. Nah, masalahnya Bu Pratiwi itu adalah dia sudah pakai database Scopus dan ternyata sudah mentok begitu ya. Maka itu tidak tidak apa-apa, tidak ditambah. Tidak apa-apa tanpa other source ya. Kecuali ya kembali kasusnya awal, ya boleh ditambah. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi jelas ya buat ah, silakan.
Ada yang mau bertanya lagi, Dila? Iya, Pak. Ya, elah, di sini juga. Ibu, kalau misalnya eh, ambil dari jurnal dosen juga, Bu, nggak apa-apa? Kalau jurnalnya dosennya masuk di database, diambil ya. Kalau tidak muncul, berarti mungkin memang tidak membahas tentang yang kita mau cari ya. Jadi jangan berdasarkan kedekatan ya. Saya mau ambil tulisannya ini karena ini begitu, karena dosen saya. Padahal tidak muncul di database. Hah? Kalau muncul di database diambil. Gitu saja Dila. Kalau kita pakai order source, ya juga pakai order source itu secara objektif, jangan secara pakai perasaan begitu ya. Bisa enggak Dila maksudnya? Mengerti enggak? Iya, Bu. Jadi kalau misalnya tidak ada yang muncul, berarti nggak apa-apa, jadi nggak diambil, Ibu. Ya, jangan diambil kalau tidak muncul. Berarti mungkin topiknya enggak nyambung ya. Topiknya tidak masuk begitu. Oh iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Eh, ya, masih ada waktu lagi. Ini jam waktu sudah menunjukkan 10.46. Kita selesai di jam 11, jadi masih ada 14 menit lagi ya. Sehingga yang lain jika ada yang masih mengganjal ya, pas ganjalannya jalan. Maksudnya jika ada yang mau ditanyakan, silakan. Yunika, biasanya Yunika ini juga banyak bertanya ini. Ayo, ada lagi. Dia, Alni, silakan. Yang mau ditanyakan? Saya Pak, Awal lagi. Awal lagi terkait kayak harus dikasih ini ya, ada gift gitu ya. terkait ini Pak, penguploadan artikelnya nanti ini langsung ke website Sintanya atau kayak ada perantara dulu Pak, begitu ya? Maksudnya ada apa ya istilahnya? Ada web Pak di begitu Pak, diupload dulu di web tersebut, baru nanti web itu yang upload ke Sinta begitu Pak. Nah, jadi mungkin belum belum pernah ya melakukan submit artikel ya. Nanti pembimbingnya akan membantu ya. Jadi nanti setiap jurnal itu punya laman ya. Setiap jurnal itu punya laman. Disitulah kita kunjungi laman yang kita mau tuju jurnalnya. Di situ juga akan ada registrasi. Kita harus meregistrasi. Kita harus punya akun jurnal tersebut. Jadi kalau sudah punya akun jurnal tersebut, baru kita bisa submission atau mengupload kita punya artikel. Nah, di situ kalau sudah kita submission, kita submit, nanti apakah artikel kita dilanjutkan ke review atau tidak, itu nanti editor yang akan melakukannya. Jadi kita menunggu. Makanya ini nggak cepat langsung kita upload langsung terbit, enggak begitu ya. Jadi kita juga lihat terbitannya kapan itu sehingga kita tahu oh ini bisa terbit Desember. Dia terbitannya setahun berapa kali ya, kapan dia terbit itu juga menjadi apa ini tak semua ya. Oh ini dia bulan Desember bisa terbit, wah bagus ini. Tapi sekali lagi ini nggak menjadi masalah. Yang penting kita bisa yakinkan ini bisa terbit ya karena itu syarat buat tugas akhir ya. Nah, ya Husnul, silakan Husnul. Jadi ini nanti kalau misalnya kita upload jurnal wajib upload di Sinta memang Pak. Ya, kalau jurnal Sinta atau bukan itu tergantung ya. Kalau misalkan bukan Sinta yang kita punya, JCOS kan belum terakreditasi Sinta. Ya bisa, bisa juga. Nggak ada masalah kalau nggak terakreditasi. Yang penting dua artikel gitu ya. Kalau misalkan yang Sinta cukup satu, Anda nggak perlu lagi lakukan riset lagi, cukup satu artikel sudah.
Itu sudah cukup ya, sesuai dengan panduan kemarin yang kita sampaikan ya. Jadi kalau terbit di jurnal terakreditasi, mau akreditasi Sinta 5 kah, 4 kah ya, itu cukup satu artikel gitu ya. Gitu. Jadi kalau nggak terakreditasi ya udah, kita ambil SLR, riset satunya lagi, masuk ke skop apa, ke Proxemics, ke JCOS, sudah bisa gitu ya. Tapi ya JCOS juga akan menseleksi juga, ke JCOS sudah mengarah ke akreditasi juga ini ya. Begitu ya. Kebetulan Bu Raida ini chief editornya ini. Begitu. Iya, kayaknya anak-anak belum mahasiswa belum terlalu paham apa yang dimaksud dengan ini ya mengirim artikel ke jurnal. Hmm. Nanti Begitu mungkin ya, ada belum sesi paham. sesi Kayaknya lain. harus Ya, ada workshop sendiri khusus untuk itu, Pak. ya, nanti bagaimana cara mensubmit. Ada, kita akan buat webinar seri kedua ya, gitu. Ya, buat Bersama saja Pak, karena Ibu itu Raida. kan bukan kita ya yang menentukan kita kita nggak bisa upload sembarang ke Sinta ya. Kita bukan ininya, bukan Jadi ranah kita. ya, Sinta itu tadi arti apa, laman Sinta itu hanya eh, database yang kita mau cari itu di situ. Itu tempat di mana kita mencari database yang terafiliasi dengan Sinta gitu. Sinta itu kan lembaga akreditasi yang diakui oleh negara ya, Indonesia khususnya gitu. Jadi itu yang menjadi rujukan kita. Cukup itu aja, nggak perlu lagi Scopus apa itu, nggak perlu. Kita S1 cukup Sinta saja gitu ya. Dan tadi yang Bu Reda sampaikan itu sebagai database, udah ada tempatnya, sudah ada alat untuk membantu kita untuk menganalisis artikelnya, apalagi gitu. Cuman butuh waktu tadi ya. Kita hanya butuh waktu, menyiapkan waktu untuk sedikit mendownload ya. Sebenarnya sedikit mendownload, mencari, ya, memilah-milah itu aja. Karena yang membaca lagi typeset IO, AI kan gitu. Kita juga tetap membaca ya, walaupun kita membaca, oh ini udah sesuai dengan, betul gak? Kita cross check itu perlu ya Bu Raida ya. Kita tetap meng-cross check betul tidak di abstrak itu memuat ini. Oh kalau betul ya sudah cocok gitu. Itu nggak sulit ya. Yang penting sudah ada tandanya. Oh ya sudah ada. Ya udah. Berarti ini kita pakai, kita ambil ya. Jadi tetap kita ada sedikit membaca ya. Tidak membaca terlalu banyak lagi seperti yang klasik lakukan gitu ya, yang seperti konvensional lakukan. Kita sudah ada AI. Dan itu mungkin juga kita harus sampaikan. Jadi di metode itu kita gunakan typeset IO, itu kita betul-betul sampaikan di metode. Semua apa yang kita lakukan itu kita ungkapkan semua gitu ya. Jadi di sini ada prinsip keterbukaan ya, betul-betul kita lakukan di mana, kita menggunakan database apa saja itu kita sampaikan. Ya mungkin seperti itu ya. Jadi sisa 7 menit lagi, mungkin ada lagi yang mau bertanya. 7 menit lagi, waktu kita akan berakhir di jam 11. Nanti konsumsinya digital saja. Silakan, masih ada? Ali, gimana nih Ali? Ali Hamzah, Yunika, Sartika, Afriani, Aldi, Uci. Kata temennya di sini bilang, Uci Pak, Uci Pak, Uci Pak gitu. Mana ya yang lain? Kalau tidak ada ya mungkin kita cukupkan ya. Jadi sekali lagi atas nama Ketua Program Studi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu Raida Intizar MA atas materi yang diberikan ya, sangat luar biasa, sangat bermanfaat buat kita semua. Dan jujur saja saya di sini juga peserta ya, jadi saya juga belajar di sini. Banyak yang kita dapat pelajari, kita ternyata riset itu biar di depan meja bisa gitu ya. Dan itu diakui dunia ya, diakui oleh masyarakat umum gitu. Ya, jadi jangan khawatir tentang keilmiahannya gitu. Ah, kok begini saja sih penelitian kayaknya nggak menantang sekali ya.
Jadi itulah riset yang paling ya sebetulnya paling mudah ya, tapi yang nggak semudah tadi yang Bu Rada bilang. Ternyata kita masih harus menganalisa. Jadi tetap itu membutuhkan energi ya. Nah, dan itu sekali lagi butuh ketelitian. Tadi kan sampai Bu Rada juga sempat ada yang miss ya. Itu jadi memang butuh ketelitian juga buat kita semua ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Raida dan mahasiswa semua. Mudah-mudahan webinar ini bisa membantu kita semua ya, khususnya yang ingin melanjutkan tugas akhir ya. Dan sekali lagi ini sudah bisa dicoba ya. Silakan. Jadi ini apa? Ini nggak akan berhasil ya webinar ini kalau nggak dicoba ya. Silakan sudah mulai dicoba di rumah masing-masing atau mau kelompok silakan ya. Semakin sering dicoba, semakin Anda akan tahu oh begini gitu ya. Tapi kalau belum dicoba Anda akan tahu ya. Hanya Anda membayangkan susahnya ya, akhirnya nggak akan jadi ya. Tapi kalau kita coba dilakukan ya, semakin kita lakukan insya Allah akan terbantu. Kalaupun ada kesulitan, insya Allah Bu Raida masih bisa dihubungi ya, karena beliau juga dosen kita. Jadi insya Allah beliau masih bisa menerima apa respon ya di luar dari webinar ini luar biasa ini. Pemateri kita siap menerima respon kapan saja di mana saja, enggak di mana saja, kapan saja gitu. Ya, tinggal WA saja ya. Jadi cukup demikian webinar kita. eh Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih juga ini tamu kita dari luar Ibu Pratiwi yang juga banyak bertanya dan kita apresiasi ya. Dan kita tutup ya pertemuan kita pada siang hari ini dengan sama-sama mengucapkan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tutup wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.